Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah perbincangan dengan Naiman dan Syekh Edebali, malam itu Osman mendatangi Malhun di tendanya. Namun terlihat bahwa Malhun tengah memikirkan sesuatu hingga tidak mengetahui kedatangan Osman. Kemudian Osman berkata, "Malhun, aku menyadari bahwa kamu tenggelam dalam pikiran. Apakah kamu memikirkan Orhan?" Dan Malhun menjawab, "Dia merasakan kakinya. Alhamdulillah, sepertinya obatnya bekerja." Lalu Osman mengatakan, "Ya, itu bekerja. Jangan khawatir. Ayo, tersenyumlah." Namun Malhun mengatakan, "Aku tidak bisa menahannya, Osman. Itu membakar hatiku." Dan Osman mengatakan, "Aku tahu, aku memiliki api yang sama di hatiku. Tetapi sekarang, setelah kita mendapatkan ujian ini, maka kesabaran harus menjadi pendamping kita." Lalu Malhun mengatakan, "Aku tahu, Osman. Aku terus mengatakan ini pada diriku sendiri. Tetapi aku tidak bisa melihat wajah anakku untuk tidak membiarkan dia melihat ketakutan dan kesedihan di mataku. Aku lelah." Mendengar ini Osman mengatakan, "Penderitaan ini menusuk hatimu, tapi kamu tidak mengeluh sama sekali. Kamu masih berdiri. Kamu tidak membiarkan siapapun melihat kelelahanmu. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Kamu perlu istirahat. Ayo, kamu harus beristirahat." Namun Malhun mengatakan, "Aku tidak bisa berhenti dan beristirahat saat kamu bangkit melawan seluruh dunia. Jika aku bisa tinggal di sini sebentar, aku akan merasa beristirahat." Dengan tersenyum, Osman berkata, "Kamu harus beristirahat. Kamu akan beristirahat untuk berdiri. Suku kita, putra kita, dan aku membutuhkanmu. Naiman datang untuk menginjak tanah kita dengan pasukannya. Aku mengambil kekuatanku darimu. Anak-anakku mengambil kekuatan darimu juga. Malhun, tersenyumlah agar tanah air kita dan Orhan bisa berdiri." Kemudian Osman memeluk istrinya dengan sangat erat. Keesokan paginya, terlihat Naiman yang berada di salah satu kedai tengah membuat senjata, seraya berkata, "Jika kau menempa besi, itu menjadi pedang. Manusia itu seperti besi. Jika kamu menempa dan menghancurkannya, dia akan menjadi pedang yang akan menumpahkan darah dan mengambil nyawa untukmu. Semua bait dari tanah ini terbuat dari besi. Pertama, kita akan menempanya, lalu menyanjungnya. Kita akan memberi mereka hadiah dan otoritas. Setelah itu, kita akan membuat mereka berjanji setia dan menjadi anjing kita." Kemudian Kam bertanya, "Bagaimana dengan Osman?" Dan Naiman menjawab, Osman seperti besi. Dia mengatakannya itu sendiri. Tidakkah kamu mendengarnya? Osman adalah pohon pesawat. Jika kamu menghancurkannya, dia tumbuh lebih besar. Jika kamu membakarnya, dia akan terbakar. Jika dia terbakar, dia akan membakar kita semua, Kam." Lalu Kam bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Naiman?" Dan Naiman menjawab, "Aku akan membasmi dia, Kam. Aku akan membunuh Osman. Jika dia hidup, aku tidak bisa memperbudak siapapun. Osman akan mati hari ini." Tidak lama Osman datang. Kemudian Naiman berkata, "Seorang pria seperti pedang. Jika dia tidak bekerja, dia berkarat. Dan pedang ini adalah hadiah dariku untuk anakmu. Biarkan dia melengkapinya saat dia bangun." Mendengar ini Osman mengatakan, "Terima kasih. Semoga kau panjang umur." Kemudian Naiman berkata, "Aku hanya hidup sampai kematian datang, Osman. Pikirkan dirimu sendiri. Aku akan mengumpulkan para bey di Sogut. Kamu akan datang, dan emasku juga akan datang." Kemudian Naiman dan para nokersnya pergi meninggalkan suku. Di sisi lain, Aisyah berkata, "Orhanku semakin membaik. Alhamdulillah, kami menemukan penawarnya." Mendengar ini membuat Alcicek merasa senang dan mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian Benggi bertanya, "Jadi, ular itu berbicara?" Namun Bala menjawab, "Belum, tapi kami tidak membutuhkannya. Dia hidup karena dia akan memberitahu semua orang apa yang dia lakukan dan komplotannya.
Aku akan membuatnya berbicara dan membunuhnya di lapangan. Kemudian Alcicek bertanya, siapa yang menemukan penawarnya? Apakah Kumar Abdal? Dan Aisyah menjawab, Naiman. Tabib Naiman membawa penawarnya. Mendengar ini Benggi berkata, luar biasa, hanya Allah yang tahu siapa yang memiliki obatnya. Insya Allah, dia akan segera sembuh. Izinkan aku mengajukan permintaan jika kau mengizinkan. Aku ingin membalas dendam pada ular bernama Frik itu juga. Mereka masih memiliki darah saudaraku di tangan mereka. Seketika Bala mengatakan, kamu seharusnya membalas dendam pada Olof yang kamu tempatkan di dalam benteng, Benggi Hatun. Namun Benggi menjawab, aku tidak tahu tentang itu, Bala Hatun. Jika aku melihatnya hari ini, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Biarkan aku masuk dan balas dendam pada hari-hari ketika dia melakukan trik kotor di belakang kami. Kemudian Aisyah membawa Benggi menemui Frik di tenda penjara. Dengan penuh amarah, Benggi berkata, dasar ular kau, wajah mana yang kamu gunakan saat ini? Apakah kamu memiliki wajah lain? Kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan. Lalu Frik mengatakan, sebentar lagi, kamu akan bersama saudaramu. Olof akan membunuh kalian semua. Seketika Benggi menempatkan belati tepat di leher Frik seraya berkata, jangan katakan sepatah kata apapun, atau aku akan membunuhmu. Melihat itu Aisyah langsung menariknya, lalu berkata, Benggi Hatun, tenanglah, kami membutuhkannya. Tidak lama Alcicek datang seraya berkata, Ibu, tunggu, apa yang kau lakukan? Dan Benggi menjawab, aku akan membunuhnya. Aku akan membalaskan dendam saudaraku. Tunggu, Frik, kamu akan mati. Kamu akan tenggelam dengan darah orang tak bersalah yang kamu bunuh. Kemudian Bala meminta Aisyah untuk membawa Benggi keluar. Kemudian Bala berkata kepada Frik, ini hari terakhirmu, Frik. Segera, aku akan membuatmu mengaku di depan semua orang dan aku akan mengambil hidupmu. Lalu Frik mengatakan, ketika aku melarikan diri dari sini, kamu akan menjadi orang pertama yang mati, Bala. Aku akan mempersembahkan darahmu untuk yang mulia Odin. Seketika Bala memukulnya seraya berkata, tutup mulutmu. Sementara itu, di tenda utama, Osman meminta Konur untuk menjelaskan tentang semua situasi. Kemudian Konur berkata, kami menyiapkan peta, Beim. Kami menemukan di mana emas berada. Ini jalur Candar, dan jalan ini jalur Karesi. Germian akan membawa emas mereka melalui jalur ini. Menyaksikan ini Boran bertanya, Beim, apakah kita akan membentur ketiga karavan yang membawa emas satu persatu? Dan Osman menjawab, tidak. Jalan menuju Germian ini adalah jalan yang panjang, dan ini adalah jalan yang pendek. Yang lain adalah rute yang berbeda. Mereka ingin menyatukan emas sebelum sampai ke Sogut. Kemudian mereka akan bertemu di Sarigecit. Konur, kamu akan pergi ke sana. Kamu akan memburu mereka dan mengambil semua emas sekaligus. Lalu Konur menjawab, baik, Beim. Turgut yang berada di sana berkata, kita tahu betapa kejamnya Mongol, Osman Bey. Jika Naiman tidak mendapatkan emasnya, dia akan membuat semua orang membayarnya. Dan Osman mengatakan, jika mereka mengambil emasnya, itu akan menjadi lebih buruk. Naiman menguji kita terlebih dahulu, tapi dia tahu bahwa aku akan memimpin pasukan yang akan mengalahkannya. Jadi, dia ingin memenggal kepalaku setelah dia mengambil emas itu. Dia akan menghentikan perlawanan dan mengancam para Bey. Mendengar ini Malhun berkata, dia tidak akan pernah bisa mengambil emas dan tidak akan terjadi apa-apa padamu, Beim. Baiklah, bagaimana dengan Olof? Dan Turgut menjawab, aku membunuh pengintainya. Aku membakar karavannya. Tapi Osman Bey, bukankah ini waktu yang tepat? Kapan kita akan menyerang Inegol dan menghancurkan Olof? Dan Osman mengatakan, fakta bahwa kita memiliki Frik akan menghentikan Olof untuk sementara waktu. Tapi Naiman dapat membawanya di bawah komandonya. Mendengar ini Malhun berkata, jika Olof tunduk pada Naiman, para Bey membubarkan pasukan, kita akan terjebak di antaranya. Dan Osman menjawab, kita akan menghentikan mereka melakukannya. Olof akan mendengar bahwa Frik meninggalkan suku.
dan saat dia pergi, Turgut Bey akan memburunya. Lalu Turgut mengatakan, "Aku merasa hancur bahwa negaraku berada di bawah kaki musuh. Ini akan berakhir, Osman Bey." Kemudian Osman mengatakan, "Ewalah, Malhun, Fede Sultan akan bingung untuk sementara waktu. Pasukannya tersebar. Kita akan memanfaatkannya dan kita akan mengambil Yenisehir kembali." Lalu Malhun berkata, "Tentu, Osman Bey, Bala sedang membuat persiapan. Kita akan mengambil Yenisehir kembali dalam satu pukulan, insya Allah." Kemudian Osman berkata, "Dan aku akan menghadiri upacara yang akan diadakan Naiman. Dia ingin memenggal kepalaku, tetapi aku yang akan memenggal kepalanya. Dia hanya bisa diselamatkan dari pedang keadilanku dengan memilih Islam. Mari kita lakukan tugas kita." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.